Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Maria selaku dosen pengampu mata kuliah e-marketing kelas F, izinkan saya sebagai perwakilan untuk membuka presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai hasil pembahasan studi kasus sesuai dengan materi pertemuan ketiga, yaitu materi pasar digital yang juga akan dijadikan sebagai tugas akhir dalam penilaian UCP kelas 4 pada mata kuliah e-marketing. Studi kasus pasar digital e-marketing, dosen pengampu Bu Maria, disusun oleh kelompok 8. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu ada Tegar Trias dengan NIM akhir 225, lalu ada Farah Alivia dengan NIM akhir 235, ada Sabto Eka Prasetya dengan NIM akhir 241, lalu ada Ahmad Alwi dengan NIM akhir 245. Yang pertama yaitu mengenai pendahuluan kasus. Overview pasar digital. Pemasaran digital adalah strategi dan proses yang menghubungkan pengiklanan dengan audiens mereka di seluruh saluran digital. Iklan itu sendiri adalah bagian dari materi iklan yang dibagikan melalui inventaris digital, yaitu ruang yang disediakan penerbit untuk iklan di platformnya. Digital mengacu pada sejumlah saluran yang berbeda, semuanya digunakan untuk melibatkan pemirsa secara unik dan menangani berbagai sasaran corong konversi. Saluran digital termasuk tampilan, pencarian, seluler, sosial, dan video. Awalnya disebut dengan pemasaran interaktif digital yang memungkinkan konsumen untuk berinteraksi dengan iklan dan berkomunikasi. Berkat sejumlah besar teknologi penargetan dan pengambilan data dalam pemasaran digital ini, pengiklanan juga dapat menjangkau audiens yang besar dan segmen yang lebih terperinci tanpa mengorbankan banyak skala. Ini termasuk dapat menargetkan berdasarkan atribut tertentu termasuk demografi, perilaku, psikografis, dan banyak lagi. Pemasar tidak hanya dapat menargetkan kelompok orang, mereka juga dapat menargetkan perangkat tertentu dan bahkan pengguna individu terlepas dari perangkat apa yang mungkin mereka gunakan. Selain itu, pemasar digital sangat ditentukan untuk mengukur keberhasilan kampanye. Sejumlah keterlibatan pengguna dapat dilacak, seperti tayangan, klik situs web, prospek, dan pembelian aktual. Dalam banyak hal, digital membuatnya lebih mudah daripada media tradisional untuk melacak pengembalian investasi atau ROI, membantu pemasar melihat kemanjuran kampanye, dan membuat keputusan yang lebih baik untuk pengoptimalan di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Saya lanjutkan. Untuk kali ini adalah contoh kasus dari perusahaan Gojek. Ya, di sini saat ini perkembangan Gojek di industri transportasi berkembang dengan sangat pesat. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kendaraan, baik kendaraan mobil, penumpang, mobil bis, mobil barang, maupun sepeda motor. Dari keempat moda transportasi tersebut, peningkatan jumlah sepeda motor dari tahun ke tahun adalah yang paling tinggi. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tentunya searah dengan peningkatan kemacetan di Indonesia, terutama di ibu kota besar. Sehingga untuk dapat menunjang mobilitas masyarakat yang tinggi, sangat diperlukan moda transportasi yang efektif untuk menghindari atau mengurangi kemacetan. Maka untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, saat ini telah lahir beberapa perusahaan penyedia aplikasi transportasi online. Transportasi online adalah salah satu contoh pengembangan teknologi berbasis aplikasi, disambut cukup baik di awal kemunculan karena dianggap sebagai salah satu inovasi terbaik saat ini. Diawali dengan kehadiran perusahaan PT Gojek Indonesia pada tahun 2011 yang didirikan oleh Nadiem. Nadiem menciptakan Gojek, sebuah layanan antar jemput dengan ojek modern berbasis pesanan. Ojek yang merupakan kendaraan motor roda 2 ini menjadi transportasi yang sangat efektif. Aplikasi ini memungkinkan para user untuk dapat memesan ojek secara online. Gojek dikenal sebagai ojek yang modern dan profesional. Para driver telah dilengkapi dengan handphone berbasis Android dengan tujuan memudahkan para driver dalam berhubungan dengan para user dan dapat dengan mudah memperoleh rute terbaik untuk melakukan pengantaran penumpang.
Memasuki tahun 2016, persaingan semakin sengit. Gojek memperluas bisnis di pengantaran makanan dengan membuat layanan GoFood. Gojek pun turut hadir dengan layanan GoCar. Sadar kalau metode pembayaran seringkali menghambat para pengguna dalam penggunaan layanan-layanan mereka. Pada tahun 2016 ini pula, Gojek meluncurkan mode pembayaran GoPay. Kini saldo GoPay dapat diisi lewat berbagai cara, mulai dari transfer bank hingga dengan memberikan uang langsung ke pengemudi Gojek. Tak terhenti sampai di situ, Gojek pun turut memperkuat layanan lama mereka seperti GoSend. Mereka juga bekerja sama dengan marketplace, Tokopedia, dan Bukalapak untuk mengantarkan barang pesanan dari penjual kepada para pembeli. Gojek pun telah bekerja sama dengan aplikasi Chatline sehingga pengguna lain kini bisa memesan Gojek langsung di aplikasi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang kedua ada pembahasan kasus berdasarkan teori. Jika dikaitkan dengan materi presentasi kali ini, jenis digital marketing yang diterapkan Gojek yakni menggunakan full digital marketing, di mana calon konsumen berada pada sisi pasif atau hanya sebagai penerima yang mengacu pada keaktifan calon konsumen dalam mencari informasi mengenai jasa yang mereka butuhkan. Sudah jelas bahwa Gojek telah menjawab kebutuhan masyarakat dengan menghadirkan transportasi berbasis online ini, sehingga masyarakat bisa dengan mudah menerima perubahan disruptif tersebut. Untuk strategi pemasarannya menggunakan mobile marketing. Jenis pemasaran digital ini berfokus untuk menjangkau audiens target di ponsel pintar atau tablet mereka. Pemasaran seluler menjangkau orang-orang melalui pesan teks, media sosial, situs web, email, dan aplikasi seluler. Dikarenakan aplikasi Gojek ini sangat membutuhkan telepon genggam, maka segala bentuk pemasaran tentunya akan masuk ke dalam akun pemilik aplikasi Gojek tersebut, seperti potongan promo maupun gratis ongkir. Sehingga akan banyak masyarakat yang tertarik menggunakan aplikasi Gojek. Untuk analisis sikap konsumen terhadap jual beli online, Gojek kini telah bekerja sama dengan marketplace, Tokopedia, dan Bukalapak sebagai salah satu pilihan antar barang. Selain itu, banyak tenan restoran atau kafe yang kini menggunakan metode pembayaran GoPay. Maka sudah bukan menjadi permasalahan lagi jika transaksi menggunakan aplikasi Gojek. Pada aplikasi Gojek ini, mungkin masih mengalami beberapa kesenjangan sosial bagi sebagian lapisan masyarakat, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum memakai smartphone, sehingga mereka kesulitan jika harus memesan transportasi berbasis online seperti Gojek ini. Namun, terkadang Gojek bisa dipesan di luar aplikasi dengan syarat adanya persetujuan antara driver dengan penumpang untuk memesan di luar aplikasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke dalam materi analisis daya tarik peluang pasar Gojek. Yang pertama yaitu teliti pelanggan dan pesaing Anda. Gunakan riset pasar untuk menganalisis pelanggan dan pesaing Anda di berbagai tingkatan. Dalam hal ini, Gojek sudah mengawasi pesaingnya yaitu Grab dan Uber. Gojek sendiri memiliki kekuatan dibanding kompetitor, salah satunya dengan adanya e-wallet yaitu GoPay yang memudahkan pelanggannya dalam bertransaksi. Yang kedua, dapatkan pandangan pasar tingkat tinggi. Anda juga perlu memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang pasar secara keseluruhan dan apa potensi sukses yang ada di pasar. Dengan keluarnya Uber dari Indonesia, maka potensi pasar yang akan dikuasai oleh Gojek akan lebih besar. Gojek juga melihat peluang dari sisi pertumbuhan bisnis pedagang kuliner, dan mereka pun membangun bisnis pesan antar makanan dengan mengandalkan layanan berbagai tumpangan untuk menciptakan efisiensi. Yang ketiga, jelajahi peluang yang berdekatan. Perusahaan dengan pertumbuhan laba yang paling berkelanjutan telah menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk memperluas batas-batas bisnis inti mereka ke ruang yang berdekatan. Gojek pada awalnya hanya berfokus pada layanan, jasa antar penumpang, dan makanan, tetapi mereka telah membuka segmen baru seperti GoShop, GoMart yang bergerak dalam bidang barang dan obat-obatan. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa Gojek telah mengembangkan lingkup pasarnya. Next. Selanjutnya, yang keempat, ada memahami faktor lingkungan bisnis. Area lain untuk dijelajahi adalah lingkungan bisnis secara keseluruhan yang dapat berdampak besar pada kinerja perusahaan dan cara industri beroperasi. Dalam hal ini, Gojek sudah menyesuaikan terhadap faktor-faktor lingkungan dan tidak berdampak signifikan
kecuali kebijakan ekonomi yang memberikan dampak terhadap pertukaran nilai mata uang yang tidak stabil akan sangat berpengaruh dan menjadi ancaman dalam pengembangan usahanya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu temukan riset pasar yang kita butuhkan dengan cepat. Laporan riset pasar dapat membantu Anda. Laporan off the shelf dapat memberi banyak informasi yang dibutuhkan untuk pemahaman yang komprehensif tentang pelanggan, pesaing, industri, dan lingkungan bisnis. Dari riset di atas bisa dilihat bahwa Gojek telah melakukan riset pasar dengan baik dan juga menganalisis persaingan, pelanggan, ancaman, lingkungan bisnis, dan lain-lain dengan sangat baik. Maka dari itu, Gojek memiliki solusi dari setiap permasalahan yang dimiliki sesuai dari yang telah disebutkan di atas. Jadi, riset pasar yang dibuat, dicari, dan dianalisis ini diharapkan akan mempermudah dalam menjalankan bisnis dan juga bisa menata serta mencari jalan keluar setiap permasalahan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.